Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aisyah Kumalasari dari Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan bahas kajian tentang fisiologi tumbuhan pada bab 10, yaitu hormon pada tumbuhan. Baik, langsung saja saya jelaskan hormon pada tumbuhan. Hormon tumbuhan atau pernah dikenal juga dengan fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil di bawah 1 milimol per liter, bahkan dapat hanya 1 mikromol per liter, mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Kemudian macam-macam hormon pada tumbuhan. Yang pertama, auksin merupakan hormon pengatur fisiologi yang dapat digunakan untuk memacu pembentukan buah tanpa penyerbukan atau disebut dengan partenokarpi. Fungsi auksin yang pertama merangsang perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah. Yang ketiga, memengaruhi pembengkokan batang. Yang keempat, merangsang pembentukan akar latera. Yang terakhir, merangsang terjadinya proses diferensiasi. Yang kedua, hormon giberelin. Giberelin diproduksi oleh tumbuhan di meristem tunas, apikal, akar, daun muda, dan embrio. Fungsi giberelin yang pertama, memacu pertumbuhan buah tanpa biji atau partenokarpi. Yang kedua, menyebabkan tanaman mengalami pertumbuhan raksasa. Yang ketiga, menyebabkan tanaman berbunga sebelum waktunya atau tidak pada musimnya. Yang keempat, memacu pembentukan kambium pada tanaman dikotil. Yang terakhir, mematahkan dormansi buah dan biji. Yang ketiga, hormon sitokinin. Fungsi sitokinin antara lain: yang pertama, memacu pembelahan sel. Yang kedua, mempercepat pelebaran daun. Yang ketiga, mempercepat tumbuhnya akar. Yang keempat, memacu pertunasan latera pada pucuk batang. Yang terakhir, menunda perguguran daun, bunga, dan buah. Yang keempat, hormon kalin. Kalin merupakan hormon yang berperan dalam proses organogenesis tumbuhan. Berdasarkan organ yang dibentuk, kalin dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada rizokalin, yaitu hormon yang mempengaruhi pembentukan akar. Kemudian kaulokalin, yaitu hormon yang mempengaruhi pembentukan batang. Yang ketiga pilokalin, yaitu hormon yang mempengaruhi pembentukan akar. Yang terakhir ada antokalin, yaitu hormon yang mempengaruhi pembentukan bunga. Kemudian hormon gas etilen. Fungsi gas etilen yang pertama, membantu memecahkan dormansi pada tanaman, misalnya pada ubi dan kentang. Yang kedua, mendukung pematangan buah. Yang ketiga, mendukung terjadinya abscission atau pelapukan pada daun. Yang keempat, mendukung proses pembungaan. Yang kelima, menghambat pemanjangan akar pada beberapa spesies tanaman dan dapat menstimulasi pemanjangan batang. Yang keenam, menstimulasi perkecambahan. Yang terakhir, fungsinya mendukung terbentuknya bulu-bulu akar. Kemudian asam absitat. Fungsi asam absitat sebagai berikut. Yang pertama, menghambat perkecambahan biji. Yang kedua, mempengaruhi pembungaan tanaman. Yang ketiga, memperpanjang masa dormansi umbi-umbian. Yang keempat, mempengaruhi pucuk tumbuhan untuk melakukan dormansi. Kemudian fungsi lain asam absitat adalah membantu tumbuhan mengatasi dan bertahan pada kondisi lingkungan yang sangat tidak menguntungkan atau disebut dengan masa dormansi. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan tentang hormon pada tumbuhan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.